Pemerintah mengambil kebijakan baru yakni pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan dan tidak menunjukkan gejala tidak boleh melakukan isolasi mandiri di rumah. Mereka harus melakukan isolasi di fasilitas yang disediakan pemerintah guna mencegah penularan hingga menimbulkan klaster keluarga. Senada dengan Presiden Joko Widodo, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, isolasi mandiri di rumah masing-masing tidak efektif karena tidak semua orang punya pengalaman maupun pengetahuan untuk mencegah penularan. Terkait hal itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan, kapasitas Wisma Atlet dengan 7 tower mampu menampung pasien isolasi. Tower 6 dan 7 untuk merawat pasien ringan dan sedang, dilengkapi dengan 39 tempat tidur ICU dan 45 tempat tidur untuk isolasi. Sebelumnya pemerintah menegaskan lokasi isolasi yang disediakan yakni rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat, balai pelatihan kesehatan, dan juga hotel bintang 2 dan bintang 3. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemerintah menyatakan pasien positif COVID-19 dengan gejala ringan dan tidak menunjukkan gejala tidak boleh melakukan isolasi mandiri, melainkan harus melakukan isolasi di fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Lalu apakah upaya ini efektif dapat mencegah penularan dan apakah fasilitas yang disediakan ini akan cukup untuk menampung pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan tidak menunjukkan gejala? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Akmal Taher dan epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman. Terima kasih Pak Diki dan juga Pak Akmal telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Ini kita dialog hari ini mungkin dikatakan bye-bye isolasi mandiri terkait dengan pemerintah yang menyatakan kalau pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan tidak menunjukkan gejala atau ini tidak boleh melakukan isolasi mandiri. Tapi terkait dengan fasilitasnya juga, apakah siap sebenarnya? Nah, Pak Akmal, boleh dijawab terkait dengan hal ini. Sebenarnya terkait dengan fasilitas tempat yang disiapkan pemerintah untuk isolasi mandiri ini sudah siapkah dan di mana saja? Secara garis besar sih menurut kita sekarang kita masih siap dengan ini ya. Kita sudah siap dengan ini, artinya terutama di Wisma Atlet, tapi bukan hanya Wisma Atlet sebenarnya. Sekarang juga di Satgas disiapkan juga beberapa tempat yang lain. Pemerintah DKI menyiapkan juga beberapa, bahkan menyiapkan gelanggang olahraga dan sebagainya. Kita juga sekarang juga mencari bekerja sama dengan beberapa per wilayah gitu ya, beberapa hotel-hotel yang barangkali yang sudah tentu bukan hotel yang bintang 5 ya, tapi hotel-hotel yang dekat dengan penduduk itu kita mau sedang kerjasamakan. Jadi nanti dengan cara itu kita mudah-mudahan bisa betul menampung semuanya. Nah dalam pada itu sudah tentu kita sekali lagi nggak bosan-bosan bilang untuk supaya tetap melakukan pakai masker, cuci tangan dan jaga distance supaya semuanya nggak usah dipakai gitu loh semua fasilitas itu. Iya. Dengan tetap sampai sekarang protokol cukup kesehatan sebenarnya walaupun fasilitasnya ada, tapi dengan kita tetap mematuhi protokol kesehatan, ini juga bisa menekan ya sebenarnya terkait dengan hal itu. Tapi bisa dikatakan atau seperti apa sih sebenarnya Pak Akmal, ini memang sebagai salah satu strategi melihat tingkat penularan yang begitu tinggi atau seperti apa Anda melihatnya hingga akhirnya memutuskan juga tadi ada beberapa tempat akhirnya menyiapkan sebuah fasilitas ini untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau tidak menunjukkan gejala. Sekhawatirkan itukah situasi saat ini? Kekhawatirannya itu kan sebenarnya gini, setiap peningkatan jumlah orang yang positif itu kan biasanya memang ya angka di kita juga hampir sama dengan angka di luar. Ya 70-80% barangkali akan termasuk yang golongan ini, habis itu nanti ada 5% yang sedang berat, habis itu ada 1% yang kritis yang perlu ICU. Jadi melihatnya jangan cuma melihat ini artinya selama ini masih angkanya bertambah, ya semua kebutuhan dari ini akan bertambah juga gitu loh. Jadi saya kira sih kita kenapa sekarang dipindahkan jangan di mandiri, barangkali nanti Diki yang bisa ceritakan, tapi kita menduga bahwa memang banyaknya terjadinya transmisi di rumah itu yang barangkali
merupakan suatu hal yang perlu kita waspadai betul karena sebenarnya kan kalau isolasi mandiri itu mestinya kita juga punya sistem untuk memastikan bahwa yang di rumah itu isolasi itu berjalan dengan seperti yang semestinya. Kalau enggak kan sebenarnya isolasi itu nggak terjadi gitu loh. Nah, melihat tingginya angka kenaikan penularan, maksud saya salah satunya itu kemungkinan itu bisa juga dari rumah. Oleh karena itu toh fasilitasnya juga ada dan barangkali juga pengawasannya lebih bagus, ya, makanya diambil kebijakan seperti itu. Oke, baik. Dari Anda sendiri Pak Diki melihat kebijakan ini menurut Anda seperti apa, Pak? Ini kebijakan yang berbasis data ya. Ini yang harus terus dikembangkan lah di semua daerah di Indonesia ini. Jadi setiap pilihan strategi berbasis data dan ini salah satunya berdasar studi epidemiologi yang juga saya sampaikan beberapa pekan terakhir bahwa isolasi dan karantina mandiri itu berbahaya untuk kondisi Indonesia ya. Karena banyak dari katakanlah di Jakarta ada, apalagi dia misalnya asalnya di pemukiman yang crowded, yang padat ya, dengan juga di rumahnya itu jangankan mau ada ruang terpisah ya, untuk dianya sendiri dengan keluarganya sudah hampir tidak terpisahkan lah, bersatu gitu kan. Nah ini akan artinya apa yang dikatakan Prof. Akmal tadi betul, tujuan dari isolasi dan karantina mandiri itu akhirnya malah menjadi masalah baru karena akhirnya terjadilah klaster keluarga. Itu yang studi epidemiologi ini apa yang terjadi di Indonesia terjadi juga di China di awal, kemudian juga di negara lain termasuk di Amerika Serikat sekalipun. Nah inilah yang saya sangat mendukung dan ini berbasis data inilah pemerintah pusat sudah mendasarkan keputusan ini dan diikuti oleh Jakarta dan harapan saya sih pemerintah daerah lain juga melakukan hal yang sama karena hampir sama lah, hampir merata ini kasus kejadian seperti ini dan sekali lagi setuju sekali dengan sampaian Prof. Akmal, kita jangan hanya melihat bahwa ketersediaan ini juga masih ada baik di Kemayoran ataupun di tempat lain, tapi intinya kita tetap mengupayakan pencegahan. Ini yang paling penting dan sekali lagi tentu OTG ini atau orang tidak bergejala ini tentu dapat kita lakukan salah satunya adalah dengan peningkatan kapasitas dari testing. Jadi tujuannya ini tentu harus dicapai juga salah satunya jangan melupakan bahwa kita harus meningkatkan cakupan testing kita supaya tidak berkeliaran nih orang-orang yang ternyata membawa virus. Apa sih yang memang harus diperbaiki melihat dengan kondisi saat ini, apalagi sekarang sudah ada dengan diberikan fasilitas tempat untuk jangan isolasi mandiri tapi isolasi terpusat di satu tempat. Nah, apa yang memang harus diubah lagi? Apa yang memang harus diperhatikan mungkin saat ini, Pak Diki, terkait dengan hal ini? Supaya memang niatnya tepat akhirnya. Ya, jadi selain menyediakan tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan, tentu ini adalah ada hal lain yang juga sangat krusial adalah kesiapan dari SDM-nya ya di tempat tersebut. Karena mereka lah yang nanti akan memfasilitasi orang ini atau juga melakukan monitoring. Kemudian artinya ini harus ada semacam training yang adekuat lah. Kemudian jangan dilupakan bahwa dalam rangkaian ini skema besarnya adalah juga mekanisme rujukan kan. Jadi bahwa orang ini datang ke fasilitas katakanlah untuk diisolasi dan dikarantina kan tentu ada tahapan bahwa dia mulai bisa mengidentifikasi bahwa dirinya berisiko, kemudian dia harus datang kemana, apakah ke puskesmas atau puskesmas akan mendatangi dia. Nah ini harus ada sistem mekanisme rujukan daripada tingkat komunitas yang terkecil ini sehingga jelas masyarakat ini harus datang kemana dan harus melakukan apa. Seperti yang mungkin ada di salah satu media saya menjelaskan ketika dia merasa ada saya demam kemudian kok penciuman saya kok hilang. Nah harus ada jelas dia tuh harus mengontak siapa. Kemudian dia nggak boleh pergi dari rumahnya, itu nggak boleh, dia harus diam dulu, kemudian mengontak siapa itu harus jelas. Dan nanti petugas puskesmas katakan atau di komunitas itu merujuk dan melakukan apa juga harus tegas. Dan sekali lagi ini kan kaitan
ada tindakan testing bila diperlukan. Sehingga jelas nanti juga kan ini harus mappingnya juga jelas bahwa daerah sini mana tempat yang jadi tempat untuk isolasi karantinanya, sehingga tidak berseliweran, tidak berserabutan. Nah ini artinya ada mekanisme yang harus ditata betul dan semua memahami itu. Oke, baik. Berarti harus ada pengawasan sebenarnya terkait dengan hal ini. Nah, seperti apakah pengawasannya itu? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi usai jeda. Pak Akmal dan Pak Diki dan pemirsa tetaplah bersama kami karena langsung akan kembali usai jeda.